Legenda misteri pertapaan Bancolono. Berbicara tentang Gunung Lawu, sudah pasti tentang misteri yang menyelimutinya. Seolah-olah misteri Gunung Lawu tak pernah ada habisnya. Selain keberadaan kabut misterius yang senantiasa menaungi sisi barat gunung ini, sisi misteri gunung yang berada di perbatasan wilayah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah ini selalu menarik perhatian publik luas, termasuk binatang-binatang yang diyakini sebagai binatang gaib penunggu gunung yang dahulu bernama Wukir Mahendra ini. Misteri yang menyelimuti Gunung Lawu itu muncul karena ada keyakinan bila gunung ini adalah punjer atau titik pusat yang menjadi penyeimbang energi di tanah Jawa. Tak heran bila Gunung Lawu selalu dipilih sebagai tempat ritual khusus oleh para penguasa tanah Jawa. Mulai dari Prabu Airlangga, Prabu Brawijaya, hingga para raja pecahan Mataram saat ini, dikabarkan selalu memilih Gunung Lawu sebagai tempat untuk mencari petunjuk secara gaib. Bahkan khusus untuk Prabu Brawijaya V yang merupakan Raja Majapahit terakhir, dirinya memutuskan untuk menghabiskan masa hidupnya dengan menjadi pertapa di gunung ini. Sedangkan Raja-Raja Mataram secara rutin selalu mengadakan labuhan atau larung sesaji di puncak gunung ini setiap tahun. Tujuannya adalah sebagai bentuk ucapan rasa syukur terhadap sang penguasa alam, termasuk penguasa gaib Gunung Lawu. Gunung Lawu sendiri berbeda dari gunung-gunung yang ada di Indonesia. Gunung yang memiliki ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut memiliki 3 puncak yang sampai saat ini diyakini penuh dengan misteri. Dan dari puncak-puncak itulah diyakini di sanalah para tokoh sakti zaman dulu melakukan tapa brata hingga kemudian muksa. Dari sekian banyak jenis binatang, masyarakat sekitar Gunung Lawu meyakini adanya 3 jenis binatang yang dianggap sebagai binatang gaib, yaitu macan lawu, burung jalak lawu, serta kiongko, sejenis kelabang raksasa endemik Gunung Lawu. Untuk macan yang satu ini memang diyakini bukan binatang biasa, karena keberadaannya dikaitkan dengan sosok penguasa gaib Gunung Lawu, yaitu Sunan Lawu. Bahkan karena begitu istimewanya binatang yang satu ini, beberapa punden yang ada di kawasan Gunung Lawu juga menempatkan sosok harimau ini sebagai salah satu penjaga tempat dan wilayah tersebut. Sehingga kemudian juga diperlakukan secara khusus oleh para pelaku ritual yang datang ke tempat itu. Salah satu punden yang menempatkan sosok macan lawu sebagai danyangan adalah Kompleks Punden Eyang Boncolono yang berada di sekitar kawasan Cemara Kandang. Di sini, sosok harimau yang diwujudkan dalam sebuah patung berukuran besar mendapat sebutan Eyang Singo Sinebahingdilah. Dan sebagai sosok yang dikeramatkan, punden ini selalu menjadi salah satu jujukan para pelaku ritual selain di Cungkup Eyang Boncolono sendiri. Kalau untuk di Eyang Macan Putih tersebut, di sini itu sebagai penjaga dengan orang yang niat buruk atau niat buruknya di sini itu mencari pesugihan dan mencari pelarisan. Itu Eyang Macan Putih itu langsung seperti keluar dan tidak bolehkan orang tersebut berlangsung. Dengan cara Eyang Macan Putih itu gimana, tentunya sudah seperti ditegur lah. Jadi banyak orang yang takut akan berdoa macam-macam. Ada teguran dari gaib. Pertapaan Boncolono di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dibangun oleh pemerintah daerah mulai 1989. Kendati demikian, lokasi
lokasi dipercaya sebagai petilasan Raja Brawijaya V, konon sudah terkenal seantero negeri. Tempat itu berada di perbatasan antara Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Banyak para petinggi negeri ini saat masih menjabat bersama para pengikutnya pun sering melawat ke tempat ini. Mereka datang pada hari pasaran, yakni malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Kalau mitos di sini kebanyakan orang yang berdoa di sini ya. Orang yang berdoa di sini itu percaya kalau di sini itu bisa membantu apa yang menjadi doa mereka dengan kepercayaannya mereka sendiri dari mandi atau wudhu atau basuh untuk menurut kepercayaan mereka bersuat ke tempat yang ada. Salah satu staf desa Gondosuli mengatakan nama Bancolono diambil dari nama salah satu pengawal Raja Majapahit terakhir, Brawijaya V. Menurutnya, ada beberapa orang yang mengawal Brawijaya V saat melakukan meditasi di Gunung Lawu. Para pengawal Brawijaya itu konon menurut para leluhur menjelma menjadi burung. Konon katanya para pendaki kalau melihat burung itu bisa